Shalom, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengadakan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat sampai dengan yang keenam. Adapun renungan pada pagi hari ini kita terambil dari 1 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-18 sampai dengan 22 dengan judul Pertempuran dari Allah. Hukum siapa yang kuat, dia menang dan berkuasa. Bukan hanya diterapkan oleh binatang di rimba belantara, namun sudah sejak dahulu manusia pun menganut prinsip yang sama. Dalam keseharian hidup, hubungan antar manusia ditentukan oleh hukum ini. Mulai dari hubungan dalam keluarga sampai ke hubungan bisnis dan urusan politik. Yang kuat terus menekan yang lemah dan kehendaknya dituruti. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase yang memenangkan peperangannya melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab karena mereka berseru kepada Allah. Pelajaran pertama, berkat adalah kerinduan semua orang. Setiap orang pasti menginginkan berkat yang melimpah di dalam hidupnya. Ada banyak orang tidak peduli bagaimana cara mendapatkan berkat, apakah halal ataupun haram. Tetapi ada juga sebagian orang yang tetap memperhatikan cara meraihnya dan kepada siapa harus dimintakan. Firman Tuhan hari ini di 1 Tawarikh 5 ayat 21 menyatakan mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Bangsa Israel diberikan berkat luar biasa dan kemenangan di tangan mereka. Tetapi kita diingatkan bahwa berkat adalah anugerah, kasih karunia, dan pemberian Allah. Kita dapat berusaha untuk memperolehnya, tetapi otoritas berkat ada di tangan Allah, karena Dialah sumber berkat. Pelajaran kedua, berkat dimulai dari penyerahan hidup kepada Allah. Firman Tuhan menyatakan di ayat 20b, mereka telah berseru kepada Allah dalam pertengkaran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Dikatakan bahwa mereka telah berseru kepada Allah. Mereka berseru bukan karena gawat, bukan karena panik, bukan pula karena ketakutan, atau bukan pula karena kita tidak siap atau tidak mempunyai sumber daya. Mereka berseru kepada Allah karena mereka percaya kepadanya. Marilah kita dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan baik, berkelimpahan, kecukupan, ataupun dalam permasalahan, penderitaan, kekurangan, dan sedang
berat menghadapi beban kehidupan, tetaplah berseru kepada Tuhan, karena kita berfirman dan percaya kepadanya. Pelajaran ketiga, pertempuran itu adalah daripada Allah. Seringkali kita mengklaim bahwa hidup kita, pergumulan kita, permasalahan kita, dari segala beban hidup kita adalah urusan pribadi kita. Tetapi sadarlah bahwa segala sesuatu sesungguhnya berada dalam kendali dan rancangan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan di dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan menyatakan di ayat 22 bahwa banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Kata-kata pertempuran itu adalah daripada Allah, menjadi sesuatu pengajaran menarik di dalam hidup kita. Apakah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah? Maka sesungguhnya sama seperti firman Allah. Maka artinya bahwa kita tidak menanggungnya sendiri, tetapi Allah boleh menanggungnya dan bekerja sama dengan kita untuk menanggung dan menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan membaca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, pertempuran kita adalah pertempuran Allah, dan Dialah panglimanya. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.